wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kartikani Nur Anisya dari PGSD 2D dengan NIM 21218144 Universitas Muhammadiyah Purworejo. Ini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang teori psikodinamika oleh Sigmund Freud. Teori psikodinamika adalah teori yang berusaha untuk menjelaskan hakikat dan perkembangan kepribadian. Unsur-unsur yang diutamakan dalam teori ini adalah motivasi, emosi, dan aspek-aspek internal lainnya. Teori ini berasumsi bahwa kepribadian seseorang anak akan berkembang ketika terjadi konflik-konflik dari aspek-aspek psikologis tersebut. Hal yang pada umumnya ini terjadi pada anak usia dini. Teori psikodinamika ini berasumsi dari dua hal. Yang pertama, manusia adalah bagian dari dunia binatang. Kedua, manusia adalah bagian dari sistem energi. Kunci utama untuk memahami manusia menurut paradigma psikodinamika adalah mengenali semua sumber yang terjadi, perilaku, baik itu dorongan ataupun sesuatu yang tidak disadari oleh manusia. Di sini saya akan menjelaskan tentang asal mula Sigmund Freud itu dilahirkan atau pada tanggal berapa dia meninggal. Sigmund Freud yang terkenal dengan teori psikoanalisis ini dilahirkan di Moravia pada tanggal 6 Mei 1856 dan meninggal di London pada tanggal 23 September 1939. Yang pertama adalah repression, yaitu penekanan. Ini berkenaan dengan orang yang memiliki hati yang tidak pantas dengan mendesaknya ke dalam pikiran tidak sadar. Contohnya seperti ketika seorang anak yang memiliki keinginan tetapi tidak berani menyampaikan keinginannya itu kepada orang tuanya atau kepada orang lain yang ada di sekitar anak tersebut. Kemudian yang kedua ada regression atau kemunduran. Artinya kembali ke bentuk awal atau kemampuan sebelumnya. Di sini contohnya anak yang sudah bersekolah di SD, misalnya kelas 2 ataupun kelas 3, tetapi dia masih mengompol ketika di kelas. Kemudian yang ketiga ada sublimation, yaitu menggantikan perilaku yang tidak disukai atau yang tidak sesuai dengan perilaku yang diterima secara sosial. Contohnya, anak yang marah kepada temannya dan ingin memukul temannya tersebut tetapi tidak berani melampiaskan rasa marah tersebut. Kemudian ada displacement atau pergantian. Yang dimaksudkan di sini adalah mengubah sumber yang kuat dari sumber frustasi dengan melampiaskan atau melepaskan kepada objek atau orang lain. Contohnya ketika seseorang anak yang marah kepada temannya kemudian melampiaskan kemarahan tersebut kepada benda lain atau kepada contohnya mainan lain yang berada di sekitar anak tersebut. Kemudian yang terakhir ada reaction formation, yaitu pembentukan reaksi. Maksudnya adalah bertindak yang sepenuhnya berlawanan dengan perasaan atau menyembunyikan perasaannya atau cenderung sesuatu yang dia tidak suka, dia tidak terima. Contohnya ketika seseorang anak yang marah kepada temannya, tapi anak tersebut memilih untuk tetap bermain sama anak tersebut, seolah-olah seperti mereka baik-baik saja dan tidak terjadi apa-apa. Konsep dari teori Freud yang paling terkenal adalah tentang adanya alam bawah sadar yang mengendalikan sebagian besar perilaku. Selain itu,
Dia juga memberikan pernyataan bahwa perilaku manusia didasari pada hasrat seksualitas yang pada awalnya dirasakan oleh setiap manusia semenjak kecil dari ibunya. Perkembangan selanjutnya, pembentukan karakter seseorang dapat ditelisik dari berbagai perspektif dalam psikologi. Adapun beberapa tahapnya antara lain, yang pertama, tahap oral ketika anak berusia 0 sampai 1 tahun. Contohnya ketika menghisap, mengunyah, makan ataupun sesuatu yang dapat menimbulkan kepuasan. Selanjutnya yang kedua, tahap anal ketika anak berusia 1 sampai 3 tahun. Contohnya, pengalaman pertama tentang pengaturan impuls dari luar atau menahan untuk sesuatu seperti buang air besar. Kemudian yang ketiga, ada tahap pali ketika anak berusia 3 sampai 5 tahun fokus terhadap perkembangan seksual dan fungsi alat kelamin. Jadi dapat disimpulkan bahwa teori psikodinamika adalah teori yang berusaha untuk menjelaskan hakikat dan perkembangan kepribadian. Unsur-unsur yang diutamakan dalam teori ini adalah motivasi, emosi, dan aspek-aspek internal lainnya. Teori ini berasumsi bahwa kepribadian seseorang anak akan berkembang ketika terjadi konflik-konflik dari aspek yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.